Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitriani Pirikita, Prodi D3 Kebidanan dari Stikes Nusantara Kupang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, bayi sebaiknya dalam keadaan telanjang di bawah lampu sorot sehingga bayi tidak mudah kehilangan panas atau lepaskan pakaian hanya pada daerah yang diperiksa saja. Yang kedua, lakukan prosedur secara berurutan dari kepala sampai kaki atau lakukan prosedur yang memerlukan observasi ketat terlebih dahulu seperti paru, jantung, dan abdomen. Langkah yang pertama, persiapan alat. Persiapan alat terdiri dari yang pertama, tempat tidur pemeriksaan, yang kedua, lampu sorot, yang ketiga, stetoskop, yang keempat, termometer, yang kelima, pitameter atau metling, infanuler. Yang keenam, timbangan bayi dialasi dengan kain. Yang ketujuh, sarung tangan di dalam baki steril. Yang kedelapan, senter atau penlight. Yang kesembilan, kapas DTT dalam kom. Yang kesembilan, kapas DTT dalam kom. Yang kesepuluh, air DTT. Sebelas, bengkok. Yang ke-12, kasa steril di dalam kom steril. Yang ke-13, fluid 1 cc. Ke-14, vitamin K. Vitamin K yang dibutuhkan bayi baru lahir sebanyak 1 mg. Jika dalam ampul terdapat 1 ml dan jika di dalam ampul terdapat 1 ml dan 10 mg vitamin K, maka diambil sebanyak 0,1 ml. Dan jika di dalam ampul terdapat 1 ml dalam 2 gram vitamin K, maka diambil sebanyak 0,5 ml. Dan jika di dalam ampul terdapat 1 ml dalam 2 mg vitamin K, maka diambil sebanyak 0,5 mm. Dan jika di dalam ampul terdapat 1 ml dalam 2 mg vitamin K, maka diambil sebanyak 0,5 ml. Yang ke-15, salep mata. Salep mata oksitetrasiklit. Ulang. Salep mata salep mata oksitetrasiklit. Yang berikut, pakaian bayi. Pakaian bayi terdapat kain bedong, baju, topi, sarung tangan, dan sarung kaki. Yang berikut, APD. APD yaitu terdiri dari celemek, topi, dan masker. Yang berikut, larutan klorin. Larutan klorin terdapat 0,5% untuk alat dan handscoon.
Yang berikut tempat sampah medis dan non-medis. Tempat sampah medis dan tempat sampah non-medis. Yang berikut tempat sampah benda tajam. Yang berikut tempat pakaian kotor bayi. Langkah yang berikut persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan terdiri dari menutup pintu dan jendela. Yang berikut memastikan AC atau kipas angin memastikan. Yang berikut persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan terdiri dari yang pertama menutup pintu dan jendela. Yang berikut mematikan AC dan kipas angin. Yang berikut memasang sampiran sesuai kondisi lingkungan. Yang berikut persiapan diri. Persiapan diri terdiri dari menyiapkan alat dan bahan secara ergonomis atau memastikan kelengkapan alat. Yang pertama, nyalakan lampu sorot, jarak lampu sorot dengan baik kurang lebih 60 cm. Yang berikut, alasi tempat pemeriksaan dengan kain, kondisikan tempat nyaman untuk bayi baru lahir. Yang berikut, dekatkan troli di dekat meja pemeriksaan. Berikut, buka semua penutup dari alat-alat yang akan digunakan. Yang berikut, buka pembungkus fluid 1 cc, masukkan ke dalam rak steril yang terdapat sarung tangan. Berikut, patahkan ampul Neuka menggunakan pembungkus fluid tadi. Berikut, buang pembungkus fluid pada tempat sampah non-medis atau non-infeksius. Yang berikut, pakai APD yang terdiri dari celemek, topi, dan masker. Yang berikut, mencuci tangan 7 langkah dengan sabun di bawah air mengalir, kering, lalu menggunakan sarung tangan bersih. Yang pertama, hidupkan keran, bilas tangan dengan air bersih, gunakan sabun. Langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh.
Bilas tangan dengan air bersih. Matikan keran dengan siku. Yang berikut yaitu ambil sarung tangan di dalam baki steril menggunakan korentang. Yang berikut yaitu tangan kiri yang tidak memakai handscoon memegang ampul vitamin K. Yang berikut yaitu tangan kiri yang tidak memakai handscoon memegang ampul vitamin K. Yang berikut yaitu tangan kiri yang tidak menggunakan handscoon memegang ampul vitamin K. Kemudian tangan kanan yang menggunakan handscoon mengambil fluid 1 cc di dalam baki steril. Lalu, karena di dalam ampul ini terdapat 1 ml dalam 2 mg vitamin K, maka yang disedot sebanyak 0,5 ml. Masukkan fluid yang berisi vitamin K di dalam baki steril. Kemudian, memakai sarung tangan sebelah kiri. Ambil sarung tangan dengan menggunakan tangan kanan secara steril karena sudah memakai handscoon. Langkah yang berikut yaitu melakukan informed consent terhadap ibu. Yang pertama yaitu senyum, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Menjelaskan kepada orang tua tindakan yang dilakukan meliputi pemeriksaan head to toe, pemberian salep mata, pemberian vitamin K dan imunisasi awal. Selamat pagi Mama. Pagi. Perkenalkan saya Bidan Fitri. Di sini saya mau memberitahukan, tadi kan Mama sudah melahirkan 1 jam yang lalu, dan Adek juga sudah sama Mama, dan tadi Adek juga sudah di atas dada Mama. Adek di atas dada Mama itu namanya inisiasi menyusui dini. Sekarang sudah 1 jam, saya mau mengambil Adek untuk pemeriksaan. Pemeriksaan yang saya lakukan yaitu pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Gunanya untuk mengetahui keadaan bayi apakah normal atau tidak. Setelah melakukan pemeriksaan, saya juga akan melakukan suntik vitamin K. Suntik vitamin K itu berfungsi untuk mencegah perdarahan. Setelah menyuntikkan vitamin K, saya juga akan memberikan suntikan imunisasi HB0 atau imunisasi awal. Baik, saya ambil adanya ya Mama. Permisi.
Langkah yang berikut yaitu keadaan umum. Yang pertama, meletakkan bayi pada meja pemeriksaan yang rata dengan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Jarak lampu sorot dengan bayi kurang lebih 60 cm. Yang berikut yaitu mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan. Yang pertama, bibir dan kulit apakah berwarna merah muda atau biru. Yang kedua, apakah ekstremitas bayi dan dalam dapat bekerja bebas atau fleksi. Yang berikut, bayi bernafas atau menangis tanpa dengkuran dan tarikan dada. Yang berikut yaitu pengukuran antropometri. Yang pertama, melakukan penimbangan atau berat badan. Normal berat badan bayi yaitu 2.500 gram sampai 4.000 gram. Yang berikut yaitu melakukan pengukuran panjang badan. Ukur panjang badan menggunakan alat pengukur panjang badan. Normal panjang badan bayi yaitu 48 sampai 52 cm. Yang berikut yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, pemeriksaan suhu bayi. Pemeriksaan suhu bayi dilakukan di aksila. Kurang lebih 5 sampai 10 menit. Menggunakan termometer. Suhu normal bayi yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Berikut yaitu pemantauan denyut jantung bayi. Memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi menggunakan stetoskop dengan hitungan frekuensi selama 1 menit. Menggunakan jam. Normal denyut jantung bayi yaitu 120 sampai 160 menit per menit. Yang berikut yaitu pemantauan pernafasan bayi. Yang pertama, menghitung pernapasan bayi selama 1 menit penuh menggunakan jam. Yang berikut yaitu memperhatikan ada tidaknya tarikan dada pada bayi. Pernapasan normal pada bayi yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Yang berikut yaitu pemeriksaan head to toe. Melakukan pemeriksaan kepala, lihat dan raba bagian kepala. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti anencefali, mikrosefali. Apakah ada pembengkakan pada abnormalitas, ada trauma kelahiran seperti kaput, succedenuma, sepal, dan hematoma. Berikut raba sepanjang garis sutura dan fontanel, apakah ukuran dan tampilannya normal? Raba sutura untuk memastikan ada tidaknya molase. Yang berikut yaitu mengukur lingkar kepala.
Mengukur lingkar kepala bayi dari bagian belakang kepala yang menonjol melewati dahi, menutupi alis di atas kedua telinga. Tarik pita ukur dan baca angka pertemuan dengan angka 0 pada pita ukur. Yang berikut yaitu melakukan pemeriksaan mata. Inspeksi apakah mata simetris atau tidak. Yang berikut membersihkan mata dengan kapas PTT. Yang berikut yaitu periksa apakah ada pengeluaran cairan atau pus, sekret atau abnormal. Buka mata bayi dan lihat mata bayi apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Periksa sklera berwarna putih apakah nampak gejala ikterus atau tidak. Kaji Aibling refleks. Refleks gerakan seperti menutup mata dan mengejapkan mata. Jika bayi terkena sinar matahari atau hembusan angin, matanya akan tertutup atau tidak mengerjapkan matanya. Periksa mata sambil memegang pen light. Yang berikut yaitu periksa hidung. Yang pertama, bayi harus bernapas dengan hidung. Yang kedua, periksa adanya sekret atau tidak menggunakan pen light. Yang berikut, periksa adanya pernapasan cuping hidung atau tidak. Yang berikut yaitu melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Yang pertama, kaji bentuk bibir apakah simetris atau tidak. Yang kedua, perhatikan daerah mulut dan bibir apakah adanya kelainan seperti labiokisis atau terdapat lubang pada langit-langit atau labiopalatokisis atau terdapat lubang pada langit-langit dan bibir. Yang berikut yaitu perhatikan apakah ada atau tidak bercak putih pada gusi maupun platum. Yang berikut, kaji refleks routing atau mencari puting susu. Letakkan jari pada di ujung bibir bayi dan refleksnya akan mencari tangan tersebut. Yang berikut yaitu refleks sucking atau menghisap. Ini dapat dinilai ketika menyusui. Yang berikut refleks swallowing yaitu menelan. Refleks ini dapat dinilai ketika bayi menyusui. Yang berikut yaitu melakukan pemeriksaan leher. Yang pertama, inspeksi apakah leher simetris atau tidak. Yang kedua, lakukan perabaan palpasi untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Yang berikut yaitu periksa refleks tonic neck dengan saat kepala dan bayi digerakkan ke samping, lengan pada sisi tersebut akan lurus dan lengan yang berlawanan akan menekuk. Yang berikut yaitu pemeriksaan dada. Yang pertama, lihat bentuk dan dada apakah simetris atau tidak. Yang berikut, lihat pernapasan pada dinding dada dan perut. Pastikan tidak ada retraksi dinding dada atau saat bernapas pada bayi dalam keadaan tarik dada. Yang berikut yaitu mengukur lingkar dada. Pengukuran dilakukan dari daerah dada ke puting kembali ke dada dengan dilakukan di daerah pengukuran dilakukan di kedua puting susu.
dada pada bayi yaitu 30-33 cm. Yang berikut yaitu memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Periksa kesimetrisan kedua tangan. Kedua lengan harus sama panjang dengan cara meluruskan lengan ke bahu. Yang berikut, periksa jumlah jari. Perhatikan adanya polidaktil atau jari lebih dan sindaktil atau jari melengket. Yang berikut yaitu kaji refleks Moro dan kemungkinan adanya fraktur dengan cara menepuk tangan atau menepuk meja pemeriksaan. Kemudian bayi akan menggenggamkan tangannya ke samping dan melebar jarinya, kemudian menarik tangannya kembali seperti memeluk seseorang. Yang berikut yaitu kaji refleks palmar atau grasping atau menggenggam. Cara kita meletakkan jari pada telapak tangan bayi dan bayi akan menggenggam tangan kita dengan kuat. Yang berikut yaitu memeriksa abdomen. Yang pertama, amati tali pusat apakah ada perdarahan atau tidak, ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Yang berikut, palpasi abdomen untuk memeriksa adanya massa. Yang berikut, memeriksa genitalia. Tanyakan pada ibu bayi apakah bayi sudah buang air kecil atau belum. Ibu, apakah ada sudah buang air kecil? Terima kasih. Jika bayi laki-laki, pastikan terdapat lubang pada uretra atau ujung penis. Yang berikut yaitu raba skrotum. Apakah jumlah testis ada 2 atau sudah turun di skrotum. Dan jika bayi perempuan, periksa apakah terdapat lubang pada vagina dan uretra atau tidak. Apakah ada pengeluaran pada vagina atau tidak. Amati labia, apakah labia mayora telah menutupi labia minora. Yang berikut yaitu memeriksa tungkai dan kaki. Yang pertama, periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Yang berikut yaitu periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan bandingkan apakah sama atau tidak, jari-jarinya lengkap atau tidak. Yang berikut yaitu apakah kaki bergerak dengan aktif atau tidak. Yang berikut yaitu mengkaji refleks Babinski dengan mengusap atau menekan bagian menonjol sepanjang tepi dari luar dan tumit, kemudian jari membuka. Yang berikut yaitu periksa spinal atau punggung. Periksa spinal atau punggung dengan cara melungkupkan bayi atau memberikan bayi. Cari adanya tanda abnormalitas seperti spina bifida atau adanya cekungan pada punggung bayi atau benjolan. Yang berikut yaitu periksa anus dan rektum. Periksa apakah terdapat lubang pada anus atau adanya kelainan atresia ani atau tidak terdapat lubang pada anus. Yang berikut yaitu tanyakan pada ibu apakah bayi sudah buang air besar atau belum. Normal bayi buang air besar yaitu 24 jam pertama setelah lahir. Ibu, apakah Ade sudah buang air besar? Terima kasih, Ibu. Yaitu memeriksa kulit. Apakah adanya vernix? Jika ada, jangan dibersihkan. Yang berikut yaitu periksa adanya bercak salmon berwarna merah terang atau tanda lahir dan bercak mongol. Perhatikan adanya lanugo atau pada punggung bayi terdapat rambut halus. Yang berikut yaitu pemberian salak mata, vitamin K, dan imunisasi awal.
Yang pertama yaitu oleskan salep mata oksitetrasiklin 1%. Tarik dari arah buka mata bagian atas dan bagian bawah, terus tarik dari mata yang dekat dengan hidung ke ujung mata. Yang berikut yaitu suntik vitamin K1 secara IM pada paha kiri atau anterolateral. Yang pertama, kita inspeksi dulu. Jika terjadi perdarahan, maka jangan dilakukan penyuntikan vitamin K. Jika tidak, maka suntikan vitamin K tersebut. Buang bekas fluid yang sudah terkontaminasi pada tempat sampah berbahaya. Yang berikut yaitu setelah tindakan dan pemeriksaan, merapikan bayi, mengganti pakaian bayi, dan memberikan pada keluarganya. Berikut yaitu memberikan bayi pada keluarganya. Mama, tadi saya sudah memeriksa bayi dalam keadaan normal, tetapi jika nanti terjadi tanda-tanda bahaya seperti bayi kejang, suhu badannya tidak seperti sekarang, warna kulit kuning, tali pusat kemerahan, terus yang berikut membereskan alat dan bahan. Tempat pakaian kotor bayi diletakkan di tempat pakaian kotor bayi. Di kapas BTT diletakkan di tempat sampah medis. Yang berikut yaitu melepas APD. Mencuci sarung tangan,
Yang berikut membuka celana. Yang berikut yaitu membuka topi. Setelah itu melakukan cuci tangan 7 langkah. Yang pertama, nyalakan keran, bilas tangan dengan air bersih, gunakan sabun. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, langkah yang ketiga, langkah yang keempat, langkah yang kelima, langkah yang keenam, langkah yang ketujuh, lalu bilas dengan air bersih. Tutup keran dengan tangan siku. Berikut yaitu melakukan dokumentasi terhadap tindakan yang dilakukan.